Pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari akar atau nilai X persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X dengan cara menggunakan rumus. Nah, dengan rumus ya. Dengan rumus. Nah, hari ini kita memakai rumus. Nah, sebelum kita masuk rumusnya, Mister mau ingatin kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk rumusnya tuh. Jadi kalau misalnya ada persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, rumusnya seperti apa? Rumus mencari X-nya atau rumus mencari akarnya, penyelesaiannya. Rumusnya seperti ini, X itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Gitu ya. Dibagi dengan 2A. Nah, sekarang kita masuk di contoh. Contoh gimana sih maksudnya rumusnya? Contoh 1 gitu ya. Contoh 1. Contoh 1 misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini. 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kira-kira X-nya berapa atau akar-akarnya berapa atau penyelesaiannya berapa. Nah, sekarang kita masukin rumus. Rumusnya kan gini. Kita jawab ya. Jawab. Nah, rumusnya kan X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita masukin tuh nilai A-nya. Oh, kita tentuin dulu dong. Ini itu A-nya berapa. Kalau persamaan itu A-nya berapa. Jadi selalu tentukan dulu nilai A-nya berapa. Ini itu A-nya sama dengan 2. A itu artinya koefisien X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Sedangkan B itu sama dengan 5. Kalau C-nya sama dengan minus 3. Jangan lupa minusnya gitu ya. Nah, baru kita masukin rumusnya. Min B berarti min 5 ditambah minus akar B kuadrat berarti 5 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 2 kali C-nya minus 3 gitu ya. Dibagi dengan 2 kali 2, A-nya 2. Nah, sama dengan minus 5 plus minus akar 25. 5 pangkat 2 kan 25 dikurang 4 kali 8 8 4 kali 2 8 8 kali 3 minus 3 8 kali minus 3 berarti dikurang minus 8 kali minus 3 itu 24 ya, minus 24 itu ya, minus 24 ya. Nah, dibagi dengan 4. Nah, sama dengan minus 5 plus minus. Ini jadinya akar berapa nih? 25 dikurang minus 24 itu sama dengan tambah, jadinya tambah 24 jadinya 49 dibagi 4 gitu ya. Oke, Mister lanjut ke halaman berikutnya. Berarti X sama dengan minus 5 plus minus akar 49 tadi dibagi 4. Betul enggak tuh? Dibagi 4 ya, betul. Nah, terus X sama dengan minus 5 di plus minus akar 49 kan 7 per 4. Nah, dari sini akarnya ada 2, X-nya ada 2, penyelesaiannya ada 2 gitu ya. Yang pertama itu X yang pertama itu sama dengan ditambahin. Kan ini kan ada plus minus. Ini kan ada plus minus, berarti yang pertama itu ditambah. Minus 5 ditambah 7 per 4. Berarti berapa tuh? X1-nya sama dengan minus 5 tambah 7, 2. Berarti 2 per 4 atau 1/2.
gitu. Jadi X yang pertamanya atau penyelesaian pertamanya atau akar yang satunya itu sama dengan 1/2. Sedangkan X2-nya atau akar yang kedua atau penyelesaian yang kedua itu dikurang minus 5 dikurang 7 per 4. Sama dengan minus 5 dikurang 7 itu sama dengan minus 12 per 4. Sama dengan X2-nya berarti minus 3. Jadi inilah penyelesaiannya X1-nya itu atau akar pertamanya itu 1/2. X2-nya atau akar yang kedua atau penyelesaian yang kedua itu minus 3. Kalau kamu masih belum yakin, ya seperti biasa, kamu substitusi nilai X-nya ini ke persamaan awal. Persamaan awalnya itu yang ini. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, contoh 2, misalnya 28 dikurang 3Y sama dengan Y pangkat 2. Nah, 28 dikurang 3Y sama dengan Y pangkat 2. Nah, ini kan belum jadi bentuk umum, jadi kamu buat dulu bentuk umumnya. Nah, caranya gimana? Ya, disusun-susun, jadinya Y kuadrat ditambah 3Y dikurang 28 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi bentuk umumnya. Gitu ya. Nah, sekarang setelah itu kamu tentuin A-nya berapa. A-nya berarti 1. Kenapa? Karena A itu angka di depan Y pangkat 2. Nah, kalau nggak ada angka berarti itu ada 1. Sedangkan B-nya berapa? B-nya berarti 3. C-nya berapa? C-nya minus 28. Kalau sudah tentuin A, B, C, sekarang kamu masukin rumusnya. X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Gitu ya. Nah, sama dengan minus B berarti minus 3 di plus minus. Akar B kuadrat berarti 3 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali minus 28. Itu dibagi 2 kali 1. Nah, sama dengan lagi berarti X sama dengan minus 3 di plus minus akar berapa nih? Akar 9 dikurang 4 kali 1 4 kali minus 28 itu 80 minus 80 32 112 ya kalau nggak salah, 112 ya. 112 per 2 kali 1 kan 2 sama dengan berarti minus 3 plus minus akar ini 9 ditambah minus 120 berarti ditambah 112 berarti 121 per 2 sama dengan minus 3 plus minus akar 121 itu 11 dibagi 2. Nah, sekarang dari sini X-nya keluar 2. X1-nya itu ditambahin. Kan ini kan plus minus. Ditambah. Minus 3 tambah 11 per 2. Minus 3 tambah 11 per 2 berapa ya? Minus 3 tambah 11 itu 8. Berarti 8 per 2 sama dengan 4. Sedangkan X2-nya atau akar yang kedua atau penyelesaian yang kedua dikurangin. Minus 3 kurang 11 dibagi 2. Sama dengan minus 3 kurang 11 sama dengan minus 14 per 2 sama dengan berarti X2-nya itu minus 7. Ini X1-nya gitu ya. Nah, kalau kamu belum yakin ya disubstitusi tuh nilai X-nya ke persamaan awalnya sini. Nah, kalau sama ya berarti itu udah benar persamaannya. Nah, itu 2 contoh untuk mencari nilai X persamaan kuadrat dengan rumus. Nah, sekarang sebelum Mister akhiri pembelajaran, Mister ada satu lagi yang Mister mau ajar, namanya diskriminan. Diskriminan ini gunanya untuk apa? Diskriminan ya. Diskriminan. Nah, diskriminan itu lambangnya D. Rumusnya itu B kuadrat dikurang 4AC. Gitu ya. Itu rumusnya diskriminan. Nah, fungsi diskriminan kalau D-nya itu lebih besar dari 0 atau positif, lebih besar dari 0 itu artinya positif, itu persamaan kuadrat itu memiliki
dua akar berbeda. Apa maksudnya dua akar berbeda? Artinya nilai X-nya ada dua. Nilai X-nya ada dua. X1 dan X2, tapi ini angkanya berbeda. Sedangkan kalau diskriminannya lebih kecil dari 0 atau minus, lebih kecil dari 0 itu artinya minus, itu dia tidak punya akar. Tidak memiliki akar. Atau tidak ada penyelesaiannya. Jadi tidak memiliki akar itu artinya tidak punya penyelesaian gitu. Sedangkan yang terakhir kalau X-nya sama dengan 0 gimana? Kalau X-nya sama dengan 0, D-nya sama dengan 0, diskriminannya sama dengan 0, berarti itu dia memiliki dua akar, tapi kembar. Akar kembar artinya apa? Berarti sebenarnya dia punya cuma satu akarnya. Ya sebenarnya dua sih, tapi kembar gitu loh. Misalnya 3 dan 3 itu kan satu angka yang sama gitu ya, akarnya sama gitu ya. Nah, itu kegunaan dari diskriminan ada 3 ini ya. Nah, nanti soalnya kamu akan dapat tuh. Nah, kita masuk di contoh yang pertama ya tentang diskriminan. Contoh 1 diskriminan ya, contoh 1 misalnya. Misalnya Mister punya persamaan X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kamu disuruh cari diskriminannya berapa, D-nya berapa gitu ya. Nah sekarang kita jawab, gampang nih, tinggal dimasukin doang. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini kan rumusnya tuh. Nah ini A-nya berapa nih? Tentuin dulu A-nya dong. A1, B-nya minus 7, C-nya 12 gitu ya. Sekarang B-nya berapa? Minus 7 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya kan 1 kali C-nya 12. Berarti minus 7 pangkat 2, 49 dikurang 4 kali 1, 4 dikurang 48. Berarti 1. Diskriminannya 1. 1 itu lebih besar dari 0 atau positif. Jadi 1 itu lebih besar dari 0. Berarti kalau dia lebih besar dari 0 berarti nilai X-nya itu ada 2. Berarti nilai X atau akarnya itu ada 2. Ada 2. Nilai X atau akar dari persamaan kuadrat ini ada 2. Itu ada 2 jenis. Nah, itu doang. Cuma disuruh tentuin ada berapa akarnya. Kalau misalnya Mister punya contoh 2 ya. Contoh 2. Misalnya Mister punya persamaan kuadrat 11 ditambah 14X ditambah 5X kuadrat sama dengan 0. Kira-kira ini akarnya ada berapa? Ada 2 yang berbeda atau 2 kembar atau tidak ada akarnya sama sekali. Nah, caranya kita cari diskriminan. Jadi kita mau cari diskriminannya dulu. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, tentuin dulu A, B, C-nya ya. A-nya berapa tuh? A-nya berarti 5 karena di depan X kuadrat ya. B-nya berarti 14. C-nya berarti 11 gitu ya. Sekarang B kuadrat berarti 14 pangkat 2 dikurang 4 kali 5 kali 11 gitu ya. 14 pangkat 2 itu berapa ya? 14 pangkat 2 ya. 14 pangkat 2, bisa ambil kalkulator dulu ya. Tunggu. 14 pangkat 2. 14 pangkat 2 itu 196 dikurang 4 kali 5 20, 20 kali 11 berarti 220 gitu ya. Dikurang jadi berapa nih? 220 minus 24. Nah, D-nya berarti minus 24. D minus 24 itu artinya di bawah 0, lebih kecil dari 0 atau minus. Nah, ini artinya akarnya tidak ada. Tidak memiliki akar. Tidak punya akar gitu ya. Tidak punya akar atau nilai X-nya tidak ada gitu ya. Itu artinya minus diskriminan. Nah, contoh yang terakhir untuk diskriminan, contoh 3. Ini soalnya agak sedikit berbeda ya. Contoh 3 ini.
Nah, misalnya Mister punya persamaan nih. Px kuadrat ditambah P tambah 8x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki akar kembar. Memiliki akar kembar ya. Terus kamu disuruh tentukan P-nya sama dengan berapa. Gitu ya. Dia katanya punya akar kembar, kamu disuruh tentuin P-nya berapa. Nah, sekarang kita bentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kamu disuruh tentuin nilai P-nya berapa. Nah, caranya gini dong. Berarti karena persamaan ini punya akar kembar, artinya diskriminannya itu sama dengan 0. Kan kalau akar kembar kan diskriminannya sama dengan 0. Nah, sekarang kamu masukin rumusnya. B kuadrat dikurang 4AC itu sama dengan 0. Oh, ini tentuin dulu dong A-nya berapa. Ini kalau ini itu A-nya sama dengan P gitu ya. B-nya sama dengan P tambah 8. C-nya sama dengan 9 gitu ya. C-nya sama dengan 9. Nah, sekarang baru kita masukin rumus tuh. B-nya kan P tambah 8. Berarti P tambah 8 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya itu P. Sedangkan C-nya itu 9. 9 ya. Sama dengan 0. Nah, kembali ke sini. Nah, P tambah 8 pangkat 2 artinya P tambah 8 kali P tambah 8. Itu artinya P pangkat 2 ya. Dikurang 4 kali P, 4P. Dikali 9 berarti 36P. Gitu ya, sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau ini dikali, kali pelangi ya. Nah, jadi ini P kuadrat ditambah 8P ditambah 8P ditambah 64 dikurang 36P sama dengan 0 gitu ya. Jadi P kuadrat ditambah 8P tambah 8P 16P dikurang 36P jadinya dikurang dong jadinya ya. Sorry, ini kok jadi miser langsung terus tambah. Nah, dikurang ini kan 16. Berarti dikurang 20. 20P ditambah 64 sama dengan 0. Sekarang kita ini jadi bentuknya persamaan kuadrat lagi. Nah, karena jadi persamaan kuadrat lagi, boleh cara cari P-nya gimana? Ya boleh pakai rumus, boleh pakai memfaktorkan yang kita sudah pernah di awal, boleh juga pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Yang paling gampang sih rumus. Jadi kita masukin tuh nilai P-nya sama dengan B kuadrat ya. Cari dulu B-nya. Ini A-nya ini sama dengan yang ini ya. Persamaan ini sekarang yang kita fokus di sini ya. A yang persamaan ini. A-nya itu sama dengan 1. B-nya itu sama dengan minus 20. C-nya sama dengan 64. Nah, kita fokusnya di persamaan ini ya. Ini A yang ini dengan A yang ini beda. Gitu ya. A di sini sama dengan A di sini itu beda. B-nya juga beda, C-nya juga beda. Kalau A yang di sini untuk persamaan yang ini, sedangkan A yang ini itu untuk persamaan yang baru ini. Nah, sekarang kita masuk tuh. Kan cari P-nya kan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Gitu ya. Nah, minus B berarti minus 20. Berarti jadinya plus 20. Kan minus 20 jadi plus 20 dong. Nah, akar B kuadrat berarti minus 20 pangkat 2 dikurang 4 kali A itu 1 kali C 64. Nah, ini 64 ya. Iya betul. Terus kita masuk lagi dibagi 2 kali A. 2A berarti 2 kali 1. Berarti 20 plus minus akar 400 dikurang 4 kali 1 4. 4 kali 6 4 itu 24 256. 256 ya. 256 kalau nggak salah ya. Dibagi 2. Nah, lanjut di berikutnya ya. Jadi
P-nya itu sama dengan 20 plus minus akar 400 dikurang 256 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 20 plus minus akar 400 kurang 256 itu sama dengan 144 gitu ya, dibagi 2. Nah, 20 plus minus 12, 144 kan 12 akarnya. 2. Nah, di sini ada 2 nilai P-nya. P yang pertama itu sama dengan 20 ditambah 12 bagi 2. Sama dengan 32, 18 jadinya ya. 16. Jadi P yang satu itu adalah 16. Sedangkan P yang kedua itu sama dengan 20 dikurang 12 per 2. 20 kurang 12 kan 8. 8 per 2, 4. Jadi itulah P yang 2. Nah, jadi supaya, tadi mana persamaannya? Supaya persamaan ini memiliki akar kembar, nilai P-nya itu harus berapa tadi? Nilai P-nya harus 16 dan 4. 16 atau 4 supaya memiliki akar kembar. Nah, itu tentang mencari nilai X dengan rumus dan tentang diskriminan. Semoga apa yang bisa jelasin kamu bisa mengerti dengan baik dan kamu bisa menjawab soal yang diberikan guru. Terima kasih, Tuhan memberkati.